Penyidik gabungan dari Direktorat PPA, PPO Polda NTB, bersama Satreskrim Polres Lombok Tengah, merampungkan rekonstruksi kasus terbakarnya santri di Pondok Pesantren Rosyidatus Sholatiyah Al-Ibrahimi pada hari ini, Rabu. Para tersangka memperagakan lebih dari 50 adegan untuk memperjelas fakta peristiwa yang sebenarnya terjadi di lokasi. Direktur Reskrim PPA, PPO Polda NTB, Kombes Pol Nimade Pujewati, mengungkapkan bahwa hasil rekonstruksi ini menjadi dasar penting bagi kepolisian dan jaksa penuntut umum untuk merumuskan langkah hukum selanjutnya. Berdasarkan koordinasi dan ekspos perkara bersama Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, muncul indikasi kuat untuk menambah pasal yang disangkakan kepada kedua tersangka. Pihak kepolisian kini mempertimbangkan penerapan pasal 76B dan pasal 77B, mengatur tentang larangan penelantaran serta perlakuan salah pada anak. Jika terbukti menyebabkan luka berat hingga meninggal dunia, lanjut dia, ancaman hukuman bagi para tersangka bisa meningkat menjadi di atas 5 tahun penjara. Penambahan pasal ini didasarkan pada temuan bahwa ada tindakan sadar yang menempatkan korban dalam kondisi berbahaya, melampaui sekadar kelalaian biasa. Fokus penyidikan kini beralih pada bagaimana situasi tersebut diciptakan hingga mengakibatkan satu santri meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka bakar serius. Pada proses rekonstruksi tersebut, Polda NTB juga telah menghadirkan 24 saksi, termasuk juga menghadirkan 8 ahli, dengan harapan kasus ini bisa diungkap sebenar-benarnya. Hari ini kami dari penyidik gabungan dari Direktorat PPA dan PPO beserta Satreskrim Polres Lombok Tengah ini melakukan kegiatan bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap fakta dari peristiwa yang terjadi. Kita hadirkan bersama teman-teman dari Jaksa Penuntut Umum untuk lebih memperjelas fakta peristiwa yang terjadi. Dalam rekonstruksi hari ini telah dilaksanakan lebih dari 50 adegan. Seperti itu. Ada potensi perubahan pasal nggak? Ada potensi perubahan pasal nggak setelah rekonstruksi? Ya. Jadi kami sebelum pelaksanaan rekonstruksi sudah dilakukan lebih dari 2 kali koordinasi termasuk ekspos dengan teman-teman dari Kejaksaan Tinggi maupun dari Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Dari hasil diskusi itu, kita kemudian merumuskan adanya penambahan pasal di mana peristiwa ini telah menunjukkan adanya suatu keadaan yaitu menempatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B diuntukkan pada pasal 77B diuntukkan pada pasal 76B, atau menempatkan anak yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan ada akibat yang luka berat dan bahkan meninggal dunia. Itu yang kemudian. Pasal ini untuk kedua tersangka? Ya, kita tempatkan untuk kedua tersangka. Hukumannya? Ancaman hukumannya? Untuk ancaman hukumannya di atas 5 tahun ketika akibat itu adalah meninggal dunia. Nanti kemungkinan bisa ditahan dua tersangka. Nanti untuk masalah penahanan atau tidak kita berdasarkan KUHP terbaru kita harus memperhatikan alasan-alasan subjektif, objektif, kemudian syarat formil dan material. Ya, sementara itu. Kalau kesesuaian dengan BAP ada nggak misalkan berapa persen kesesuaian dengan hasil kita hari ini? Relatif sudah sesuai dengan berita acara di mana dalam perkembangan penyidikan ini kita sudah menghadirkan 24 saksi, termasuk juga kita menghadirkan 8 ahli yang memberikan keterangan terkait dengan peristiwa yang terjadi. Ada fakta barunya ditemukan? Fakta baru yang Fakta baru ditemukan selama proses rekonstruksi? ada beberapa. Misalnya apa yang terjadi Bu, kan di publik itu dibakar. Nah setelah rekonstruksi ini apa yang bisa dijelaskan oleh polisian peristiwanya? Ya, dari rekonstruksi yang sekali lagi yang dihadirkan bersama dengan kejaksaan,
dan beberapa pihak terkait dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, kami menemukan peristiwa yaitu menempatkan dalam situasi sehingga menyebabkan anak terbakar, ya, atau karena kealpaan yang mengakibatkan anak terbakar. Mungkin itu saja sementara ya update-nya. Terima kasih, selamat sore. Siap, Bu.